Haleluya. Selamat pagi buat kita semua. Mari sebelum kita mendengarkan renungan singkat, kita satu dalam doa. Bapa kami dalam surga, terima kasih buat kasih setiamu, penyertaan-Mu sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kami mengucap syukur karena Engkau baik. Kami ada itu semua karena anugerah. Pagi hari ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan firman-Mu yang menuntun kami selalu dalam kebenaran. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu dan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi buat kita semua. Renungan kita pada pagi hari ini dapat dalam Roma 8 ayat yang kelima. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Paulus berkata bahwa ada dua sikap yang bisa kita tempuh dalam kehidupan kita sepanjang hari ini. Apakah kita mau dipimpin oleh roh atau kita mau dipimpin oleh daging? Dan ini berbicara bukan tentang orang yang belum mengenal Tuhan. Ini berbicara kepada orang yang sudah mengenal Tuhan. Tetapi ada dua, orang yang dipimpin oleh roh maupun orang yang dipimpin oleh daging. Dan kita bisa melihat ketika hidup dari daging akan memikirkan hal-hal yang dari daging. Dan ketika hidup dari roh akan memikirkan hal-hal yang dari roh. Ada satu contoh ketika hidup dari daging, bagaimana memikirkan hal-hal daging. Ada satu contoh di Kejadian bagaimana ketika Hawa dan Adam jatuh dalam dosa. Ular iblis itu menggoda Hawa ketika dikatakan jangan makan buah. Tuhan berkata kepada mereka jangan makan buah, yang lain boleh, tetapi buah pohon pengetahuan itu jangan kamu makan. Tetapi iblis datang menggoda pikiran mereka, sehingga dikatakan kamu tidak akan mati ketika kamu makan buah itu, dan matamu akan terbuka dan engkau akan seperti Allah. Perkataan-perkataan ini yang membuat Hawa tergoda sehingga ia jatuh dalam dosa. Hati-hati buat setiap kita. Mungkin kita sudah merasa rohani kita baik, tetapi kadang kala perkataan orang yang baik ternyata membuat kita jatuh, menggoda pikiran kita sehingga kita jatuh. Seperti Hawa dan Adam, mereka tergoda, mereka mau serupa dengan Tuhan, mereka jatuh. Dan yang kedua, contoh pada Saul dan Daud ketika mereka pulang berperang setelah Daud mengalahkan Goliat. Mereka pulang dan disambut oleh umat atau bangsa Israel. Perkataan yang mereka dengar, Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Ketika Saul mendengar hal itu, pikirannya terganggu dan hatinya menjadi dengki kepada Daud. Perkataan ini membuat dia marah kepada Daud. Padahal itu ungkapan dan itu sambutan dari bangsa Israel. Dan ketika dia mendengar itu, hatinya terganggu, pikirannya terganggu, dan dia jatuh. Dia jatuh dalam dosa. Dia dengki, dia cemburu terhadap Daud. Dan kita kan tahu, dengki dan cemburu itu adalah kedagingan. Dia terganggu, dia tidak kuat ketika mendengar hal itu, padahal dia seorang raja. Dan kita lihat di sini, siapapun itu, apapun jabatannya kita, apapun posisinya kita, ketika kita tidak hidup dalam roh dan pikiran kita bisa terganggu, seakan-akan semuanya bisa terganggu. Ketika kita tidak mau dipimpin oleh roh, maka pikiran kita bisa saja terganggu dengan hal-hal yang dapat membuat kita jatuh. Dan Saul, dia orang penuh oleh roh, tapi dia jatuh ketika dia mendengar hal itu. Dia dengki, hatinya berubah. Kadangkala pendengaran atau situasi kondisi bisa membuat kita jatuh. Perkataan orang bisa membuat kita jatuh. Tetapi di sini kita lihat, biarlah kita mau hidup oleh roh, dipimpin oleh roh, sehingga kita bisa memikirkan hal-hal yang dari roh. Dan saya teringat di Efesus pasal 4 ayat 23.
ketika kita mau hidup dalam roh, biarlah kita selalu mau diperbaharui roh dan pikiran kita. Dikatakan supaya kamu diperbaharui di dalam roh dan pikiran. Ketika kita sudah membuang manusia lama dan menggunakan manusia baru, yang kita harus selalu minta setiap hari bahwa biarlah roh kita dan pikiran kita selalu mau dibaharui, supaya kita selalu mau dibaharui agar kita dapat memikirkan hal-hal yang daripada roh. Dan Kolose pasal 3 katakan bahwa pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Diingatkan kita bahwa pikiran kita selalu memikirkan perkara yang di atas, pikiran yang di atas, bukan yang di bumi. Ini berbicara tentang bagaimana harus kita berpikir secara rohani, berpikir secara, ketika kita bilang kita sudah dipimpin oleh roh, baik pikiran kita tetap dikuasai oleh roh, sehingga kita tidak memikirkan hal-hal yang dapat membuat kita jatuh, yang dapat membuat kita tergoda sehingga kita jatuh. Tetapi biarlah kita mau selalu berpikir pikiran yang di atas, pikirkanlah pikiran yang di atas. Dan di Roma di pasal 14 ayat 17 katakan, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makan dan minum, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Biarlah kita selalu berjalan oleh Roh dan mau memikirkan hal-hal. Minta Tuhan selalu baharui roh dan pikiran kita agar kita selalu memikirkan perkara-perkara yang bagus. Puji nama Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih dalam firman. Biarlah firman-Mu yang menuntun kami, Roh Allah yang menguatkan kami, menuntun kami agar kami tidak tersesat mengikuti jalan. Pegang tuntun langkah kami, Roh Kudus, dan setiap aktivitas kami biarlah Engkau yang beracara. Kami serahkan roh, jiwa, tubuh kami di dalam tangan sepanjang hari. Biarlah Engkau yang pimpin kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi buat kita semua. Jangan lupa hari ini doa dan puasa diadakan jam 1 di rumah masing-masing. Mari biarlah kita berdoa, merendahkan diri, dan kita tetap berharap Tuhan akan menjawab setiap permohonan kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.